Hello guys, di sini gua Atar. Di sini gua ingin berdiskusi dengan teman gua yang semester 3 ilmu psikologi, berdiskusi mengenai mental health anak remaja zaman sekarang. Nah, di sini gua ingin bertanya sama teman gua, bagaimana sih pendapat lu mengenai perkuliahan atau enggak sekolah daring untuk kesehatan mental, apakah berpengaruh atau enggak ada, bagaimana? Sebenarnya kalau untuk pengaruh pasti beberapa orang tuh terpengaruh ya, karena kan ada orang yang nyamannya itu ber apa bertatap muka sama orang, ada yang nyamannya itu ketemu langsung, secara langsung lah belajarnya. Ada juga orang yang beberapa nyaman dengan cara pembelajaran yang kayak gini, nggak ketemu orang langsung. Terus juga ada juga yang menganggap ini jadi lebih praktis, jadi lebih simple, nggak harus keluar segala macam kemana-mana. Kalau untuk mental health sendiri pasti ada yang berpengaruh, ada yang terpengaruh, tapi ada juga yang enggak, karena kan 50-50 ya. Jadi ada orang yang mungkin nyaman ketemu orang, ketemu keramaian gitu, ada juga yang kurang suka dengan itu. Jadi tergantung individu sendiri. Kan banyak orang yang mengaitkan antara extrovert dan introvert itu, kalau misalnya introvert itu enaknya daring, kalau extrovert enaknya tatap muka. Itu bener nggak sih adanya pemikiran seperti itu? Tergantung sih, karena kan introvert dan extrovert juga kan spesifik ya per orang. Jadi extrovert dan introvert itu nggak setiap orang sama gitu. Jadi ada introvert yang bener-bener nggak bisa ketemu orang, itu lebih ke kayak dia tuh merasa nggak nyaman, merasa apa ya, insecure gitu, nggak aman kalau bareng sama orang atau ketemu orang rame. Itu mungkin akan lebih nyaman dengan pembelajaran seperti ini. Tapi ada juga introvert yang mereka bukannya nggak bisa ketemu orang, cuma hanya tidak nyaman aja gitu. Jadi apa ya, kalau untuk dua itu sih ada pengaruhnya, cuma lebih balik lagi ke masing-masing sendiri, orang itu sendiri sih nanggepinnya gimana, terus cara pembelajarannya dia itu gimana, jadi gitu. Jadi sebenarnya extrovert sama introvert itu sebenarnya nggak berpengaruh ya? Nah, Berpengaruh, cuma nggak yang apa ya, yang mendominate gitu. nah, kalau menurut lu mengenai pembelajaran yang masih sekolah ya, kan tadi kan udah perkuliahan. Nah, Mhm. kan di sekolah itu nggak bisa dipungkiri masih banyak kasus pembulian ya. Mhm. Untuk anak yang terkena korban bullying itu kan lebih nyaman untuk daring, dan itu apakah berpengaruh juga untuk mentalnya atau masih sama aja kayak dia sekolah offline? Sebenarnya kalau untuk bullying itu sendiri kan memang, kalau zaman sekarang, zaman media sosial, internet, dunia maya kan bisa dilakukan dari situ juga. Jadi tidak menutup kemungkinan dia juga bakal tetap kena pembulian dari, bisa dari internet, bisa dari sosial media gitu. Kalau untuk itu sih bakal, bukannya kita bilangnya bukan dia tidak akan mendapat impact nggak kebuli ya, cuma kalau dengan daring mungkin dia bakal bisa lebih terkontrol sama keluarga, bakal bisa lebih kebenteng lah sama keluarga gitu. Jadi nggak ngebulinya tuh nggak secara fisik, mungkin kalau untuk secara word, kata-kata, mungkin menurut gue sih namanya pembuli ya, dia pasti akan selalu nyari cara buat ngejatuhin mental orang gitu, dan itu yang buruk. Dan gue sebagai orang yang belajar psikologi itu paling gak setuju sama orang yang kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Ngomong-ngomong masalah bullying itu, apakah pelaku pembulian itu dia mikirin kesehatan mentalnya, atau emang ada nggak sih orang yang tahu memang itu dia bisa ngancurin mental seseorang tapi dia tetap melakukan seperti itu, atau emang gimana ya, apakah beda-beda? Sebenarnya reason orang kan beda-beda ya. Jadi ada orang yang ngebully itu karena memang mungkin dia mencari kepuasan, mencari adrenalin, atau kebanyakan sih orang yang ngebully itu karena shaping dari keluarganya biasanya, atau dari masa lalunya, dari masa kecilnya, childhoodnya. Itu biasanya karena dia kurang kasih sayang, atau dia mencari namanya pelampiasan. Jadi dia misalnya di rumahnya dikerasin, atau sama orang tuanya tuh kurang bonding, itu biasanya dia bakal nyari pelampiasan kayak ngebully atau melampiaskan apa yang dia rasakan, kayak gitu sih. Atau juga banyak orang yang ngebully ya hanya untuk bersenang-senang, yang tadi gue bilang adrenalin, cari adrenalin. Dan itu untuk semua alasan, untuk semua
reason yang mereka belikan gitu, yang pembuli itu, gue sih tidak membenarkan ya. Jadi itu semua alasan itu tidak bisa dibenarkan, cuma memang alasannya akan berbeda-beda setiap orang gitu sih. Untuk kalau misalnya menurut lu, apakah keluarga itu berdampak sekali dengan mental health, atau setiap orang tuh beda-beda, atau bagaimana ya? Maksudnya kayak kan sekarang kan lagi daring ya, di rumah terus ketemu keluarga, apakah itu berpengaruh dengan kesehatan mental seseorang remaja tersebut, atau tergantung orang masing-masing? Berdampak lah cuy. Jadi sebenarnya gini, keluarga itu kan itu lapisan pertama ya, inner circle dari seseorang kan. Jadi kalau memang keluarganya sehat, keluarganya itu sehat dalam artian gimana ya, support systemnya bagus, ke anaknya juga bondingnya kuat, itu pasti akan sangat berpengaruh ke anaknya buat ngasih semangat dia biar bisa belajar yang still on the point, dia belajar tetap yang bisa bagus gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga orang yang, ya kita tidak bisa pungkiri ya, mungkin banyak orang yang keluarganya itu dalam tanda kutip tidak baik-baik aja, itu justru merasakan tertekan. Karena biasanya kan anak kayak gitu kan mencari pelampiasannya, dalam artian mencari kesenangannya kan di tempat lain kan, bareng temen, bareng pacarnya mungkin gitu. Jadi balik lagi dua mata pisau, nggak bisa dipukul rata sih. Jadi pada akhirnya tergantung keluarga masing-masing ya. Betul, pada akhirnya sih semua impact, akibat dan segala macamnya itu bakal balik lagi ke orang ya, karena kan setiap orang kan punya spesifik kehidupan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita pukul rata semua orang akan merasakan dampak yang sama. Kalau menurut lu pertemanan itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan mental zaman sekarang? Kayak lu berteman dengan siapa gitu, berpengaruh nggak sih sama mental gue? Kalau misalnya gue berteman sama si A, sama si B gitu. Berpengaruh banget sih, karena kan zaman sekarang banyak circle pertemanan yang toksik ya. Jadi dalam artian itu dia tidak membangun support system yang baik antara teman, dia nggak bisa saling mendukung, dia nggak peka apa yang temannya rasain. Karena kan setiap orang itu kan punya background cerita yang berbeda-beda. Ada mungkin yang dia punya kelainan mental, bipolar dan lain-lain. Ada yang anak broken home, ada yang tidak dekat sama orang tuanya mungkin, ada yang dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarganya. Jadi teman itu menurut gue gini, berteman boleh sama siapa aja, cuma kalau untuk circle, dalam tanda kutip circle pertemanan yang innernya kita, itu kan jadi benteng kita kan, itu harus punya support system dan yang bebas dari toxic friendship kayak gitu. Berpengaruh banget zaman sekarang tuh, pertemanan itu benteng kedua dari keluarga yang paling dekat sama kita. Jadi itu sangat berpengaruh sama mental. Kan soalnya kan ada kan, kita nggak bisa mungkiri kalau misalnya ada circle yang toxic, dan di mana ada remaja yang kayak gue yang penting harus punya teman gitu kan. Iya. Terus tanpa dia sadari itu bahwa dia masuk ke circle yang toksik, dan akhirnya dia pusing sendiri dengan pertemanan mereka gitu. Itu cara ngatasinnya gimana ya buat remaja-remaja yang udah terlanjur masuk ke circle yang toksik? Kalau untuk cara nanggulang ini sih yang pertama berani ya. Berani dalam arti dia berani bersikap asertif untuk mengatakan tidak, untuk menolak, untuk mengatakan bahwa dia nggak nyaman dengan itu semua, untuk walk out dari zona toksik itu. Yang kedua, kita kan dalam usia mencari esensi kehidupan, kita mencari jalan kita sendiri, dan itu makanya butuh banget orang yang bisa menjaga kita, bisa berjalan beriringan sama kita gitu untuk mencapai goalsnya kita. Makanya gue bilang tadi, zona pertemanan itu dinding kedua setelah keluarga. Itu yang bikin pertemanan yang bikin kita memilih teman itu sangat penting gitu. Jadi kalau untuk toxic friendship itu sendiri, ya cepat atau lambat harus keluar. Bukannya gimana caranya bisa keluar, ya harus keluar kayak gitu sih. Kan itu masalah pertemanan ya, kita bisa keluar dari circle tersebut, tapi bagaimana dengan masalah keluarga? Kan kita nggak mungkin keluar dari kata keluarga dong. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Kalau untuk keluarga sendiri sih semua orang kan punya penyelesaian beda-beda ya, karena kan background keluarga orang kan juga beda-beda. Jadi mungkin apa yang gua lakukan untuk bisa
bisa menyelesaikan masalah keluarga gue sama apa yang lu lakukan untuk menyelesaikan masalah keluarga lu, itu kan akan berbeda-beda. Jadi kalau untuk nanya solusinya apa, ya balik lagi ke diri lu sendiri. Jadi lu, karena kan yang kenal keluarga lu kan lu gitu, jadi nggak apa ya, setiap keluarga tuh kan nggak sama, permasalahannya juga kan pasti berbeda-beda, spesifikasi masalahnya juga pasti beda-beda kayak gitu. Tapi mungkin bisa kali ya kita lebih dibawa aja ke profesional gitu, kayak ke psikolog, ke psikiater. Pasti gitu. dong, semua yang berkaitan dengan masalah kesehatan mental itu kita nggak bisa self diagnose, kita nggak bisa yang namanya tebak-tebak buah manggis. Jadi kita harus pasti ke tenaga profesional, ke psikolog, atau mungkin kalau dia udah lumayan parah itu kita harus bawa ke yang namanya psikiater untuk dikasih obat segala macem kayak gitu. Gimana caranya biar anak muda itu biar pede ya, kayak ke psikolog, ke psikiater kan. Anak zaman sekarang kan mikirnya kan didoktrinnya sama mungkin ya orang tua mereka, kalau misalnya ke psikolog atau nggak ke psikiater kan hanya buat orang-orang gila, tapi kan Iya. sebenarnya faktanya nggak seperti itu. Benar. Terus bagaimana caranya kita sebagai orang-orang yang lebih tahu meyakinkan mereka untuk memilih jalan yang sebenarnya benar daripada mengikuti apa yang sudah didoktrin oleh orang tua mereka dari kecil. Sebenarnya kalau untuk ngerubah doktrin itu kan udah lumayan susah ya, karena kan namanya shaper dari orang tua kan udah berlangsung lebih lama dari kita mengenal dia kan, kayak gitu. Sebenarnya yang bisa dilakukan cuma perubahan stigma sih, buat dia ngelihat spektrum warna kehidupan yang lebih luas gitu. Jadi kan sama aja kalau di Indonesia tuh kayak sex education kan masih dianggap tabu, yang sebenarnya itu berpengaruh banget sama perkembangan gitu kan. Kayak negara-negara maju udah mulai memperkenalkan sex education, kayak Jepang, Amerika, segala macam negara maju udah mengenalkan. Yang perlu ditekankan adalah psikolog dan psikiater itu bukan berarti lu gila, tanda kutip gila ya. Itu kan lu ibaratnya gimana ya, kayak lu itu konsultasi sama tenaga ahli yang dia bersertifikat untuk menyembuhkan lu gitu. Jadi harus dibilang stigma orang ke psikolog dan psikiater gila itu ya enggak. Kan sama aja kayak lu cuma sakit, pusing atau flu, kalau lu ke dokter apa lu bakal meninggal? Kan enggak kan, kayak gitu. Bagaimana pendapat lu mengenai ada kan orang tua yang keras banget kayak nganggep ke psikolog atau ke psikiater itu gila gitu, dan remaja itu jadi terdoktrin gitu, jadi takut untuk ke psikolog, ke psikiater, padahal itu yang terbaik buatnya. Sebenarnya kalau keras kan ada yang kerasnya memang otoriter secara militer gitu ya. Ada yang memang keras karena keras yang benar-benar keras gitu ke anak, yang apapun harus kata dia gitu. Kalau udah kayak gitu sih saran gue ya cuma satu, cari yang maksudnya yang orang bisa dipercaya, yang mendukung kesembuhan dia ya, untuk ke tenaga ahli gitu. Karena kan support system kita bukan hanya dari orang tua, bisa dari keluarga yang lain, bisa dari om, tante, nenek, kakek, bisa dari temen juga, bisa dari sahabat, pacar mungkin, kayak gitu sih. Nggak melulu soal orang tua lah. Tapi kan ada aja orang tua yang benar-benar nggak ngebolehin ya. Apa kan zaman sekarang kan serba digital ya, apakah kayak Halodoc, Halo Dokter itu kan ada layanan psikologi ke psikiater tuh, apakah di sosmed itu berbeda dengan datang langsung atau sama aja? Kalau memang itu tenaga ahli kayak Halodoc dan lain-lain kan dia udah sertifikasi kan, udah certified kayak mungkin dia psikiater atau psikolog gitu. Ya itu sama aja sih, karena kan sekarang kan zaman sekarang kita dimudahkan dengan teknologi kan. Cuma yang paling bahaya itu yang tidak gue sarankan adalah yang orang yang self diagnose, dia based on Google atau baca artikel dan langsung ngecap misalnya diri dia tuh bipolar atau dia kena mental illness gitu. Itu yang ada tadinya dia nggak kayak gitu, karena dia baca artikel, dia baca dari Google atau segala macem, dia malah depresi, malah kejadian beneran yang kayak gitu. Kayak nggak usah lah kayak mental health gitu, kayak lu nyari penyakit kayak flu aja tiba-tiba bisa jadi kanker ya. Iya itu bener. Misalnya kan kalau kayak zaman sekarang nih, orang nge-flu dianggap corona, terus karena dia nggak diobatin, karena takut dia corona gitu, akhirnya orang pada nggak aware sama dia. Dari dia cuma flu, akhirnya daya tahan tubuhnya turun, malah kena corona beneran, meninggal kan akhirnya. Yang kayak gitu sama.
Tapi kalau misalnya kayak penyakit kayak gitu, misalnya sekarang kan pandemi gini kan banyak ya. Penyakit-penyakit kayak gitu tuh berpengaruh nggak sih ke kesehatan mental terutama anak remaja ya? Kayak mungkin ada penyakit kayak asma gitu kan, kayak jantung, apakah berpengaruh ke kesehatan remaja? Kayak misalkan gue punya asma, terus kayak gue disuruh pas guru olahraga gue nyuruh lari olahraga renang gitu kan, bisa aja berpengaruh ke penyakitnya ya. Terus dia jadi kepikiran terus, apakah berpengaruh atau gimana ya? Sebenarnya banyak penyakit atau gangguan otak tuh yang mempengaruhi kesehatan ya. Ada yang namanya serangan panik tuh. Itu panic attack itu pengaruh banget sama yang namanya pernafasan. Karena kan dia jadi aliran darahnya gak lancar. Otomatis kan oksigen gak kebawa secara sempurna kan dalam darah. Itu bisa jadi dia pingsan atau segala macam. Terus ada juga orang-orang yang depresi. Itu kan atau stres lah minimal, itu daya tahan tubuhnya kan turun karena otak itu kan ibaratnya apa ya, utama dari tubuh. Jadi kehidupan itu kan sebenarnya diatur sama otak. Jadi pasti semuanya kalau ada gangguan di otak ya semua tubuh sih akan merasakan. Kayak gitu aja simpelnya. Kalau untuk kayak self harm gitu kan, itu kan anak zaman sekarang kan banyak yang melakukan seperti itu ya. Itu gimana sih cara hindarinnya? Kayak gue nih lagi kepikiran banget nih sama kayak tugas gitu, mungkin entah pacar atau enggak temannya gimana, kayak anjir lah gue nyari pelampiasan nih, gue nyakitin diri gue sendiri. Itu gimana sih cara hindarin yang bisa buat malah tambah sakit? Edukasi, udah itu aja kuncinya. Edukasi diri dia, kalau menyakiti diri sendiri nggak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi, kelar. Bawa ke tenaga ahli, kasih edukasi, kasih pencerahan bahwa itu bukan tindakan yang benar dan tindakan yang bisa dibenarkan, selesai. Udah. Seharusnya sekolah kuliah itu ngadain edukasi tentang mental health. Iya benar, harus karena kan kesehatan mental kalau yang di Indonesia itu masih jadi hal yang tabu, jadi harus dirubah gitu stigmanya. Jadi kesehatan mental itu harus udah mulai disorot dari mulai masa perkembangan, mungkin dari SD ya, itu udah mulai harus diperkenalkan sama yang kesehatan mental yang pentingnya itu gimana ya, dia harus bertindak seperti apa. Bukan hanya anak yang diedukasi, orang tua pun kan berperan penting dengan anak sampai dia nanti akhirnya sudah bisa menjadi manusia seutuhnya gitu, dalam artian udah bisa bertanggung jawab seutuhnya sama diri dia sendiri gitu. Kan banyak tuh ya, misalnya orang nih, si A ini saking depresinya kayak ngadu nih ke temennya gitu, kayak aduh gue pengen bunuh diri, tapi malah sama si temennya atau enggak sama orang tua atau sama gurunya kayak malah ngerendahin. Dan ada suatu ketika si anak itu beneran bunuh diri dan malah dicaci maki, dikata-katain lah. Itu gimana caranya biar nggak terjadi seperti itu? Balik lagi sama yang tadi gue bilang, support system sama zona dia dalam kehidupan itu berperan penting kan. Ada orang-orang yang mendukung kita, ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Itu hukum alam lah. Maka dari itu kita harus mencari tempat yang tepat, karena kan kita akan dihargai di tempat yang tepat gitu. Maka dari itu ya kita bisa ke tenaga ahli. Makanya jangan kalau udah beneran kitanya ngerasa ibaratnya wah nyesek banget nih gue, udah nggak bisa gimana-gimana, jangan minta saran ke orang awam, langsung ke tenaga ahli. Gitu kuncinya gitu aja. Buat ngecegah apapun kan ibaratnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita tuh harus apa ya, kayak nggak usah terlalu dengerin kata orang sekitar ya, walaupun itu kayak teman dekat, kayak orang tua gitu. Yang penting yang terbaik untuk kita apa. Sebenarnya sih bukan gak usah dengerin ya, itu lebih ke keras kepala, mungkin lebih menyaring ya. Karena kan bagaimanapun pasti ucapan orang lain kan ada benernya. Jadi ya kita ambil baiknya, buang buruknya. Kayak gitu aja. Karena yang tahu apa yang baik buat kita ya diri kita sendiri, kayak gitu. Mungkin orang lain nganggapnya kayak nih gue aware banget sama lu nih, gue nyuruh lu ini tuh, walaupun dengan cara yang salah. Nah, gimana tanggapan lu dengan cara kita bukan nyelamatin ya, kayak ngasih tahu ke teman kita, iya perhatian ke teman kita yang mungkin lagi kena penyakit mental gitu, gimana caranya untuk kayak apa namanya, narik dia untuk ke psikolog, ke psikiater gitu. Padahal dia tahu jalan dia benar, tapi ya
keluarganya, mungkin teman-teman dekatnya terlalu menahan dia untuk tidak ke arah sana, tapi kita tahu nih sebagai temannya juga. Itu gimana? Sebenarnya kalau dari tadi pertanyaan lo yang pertama, cara orang kan beda-beda, love language orang itu kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk mengungkapkan rasa sayangnya ke kita dengan cara yang kita mau gitu kan. Yang kedua, kalau memang kita mau menarik dia dalam artian kita mau mendukung, mensupport dia untuk ke tenaga ahli, ya kita support dia secara apa ya, sewajarnya aja, karena kan setiap semua keputusan kan ada di dia. Jadi kita jangan menahan dia untuk ke sana dan jangan mendorong dia, mempush dia dalam artian menekan dia, menempatkan dia di bawah kita untuk dia akhirnya mau ke sana gitu sih. Jadi semuanya sih balik lagi ke diri masing-masing ya. Jadi kita yang punya rem, kita yang punya gas gitu. Orang lain kan cuma ibaratnya apa ya, cuma penonton gitu, bisa ngasih saran, bisa ngasih masukan, kita terima, kita nggak terima, ya semua ada di tangan kita kayak gitu. Kalau untuk sekarang kan ya kita nggak bisa dipungkiri kalau misalnya nilai lebih diapresiasi dibandingkan kejujuran kan. Betul. Untuk nilai itu kan misalnya nilai UTS, UAS, nilai akhir gitu yang bisa buat kita ngedown itu gimana caranya, kayak aduh nilai gua kecil, tapi bukannya kita belajar malah terus kepikiran tuh cara kita buat bangkit dari keadaan kayak gitu. Gimana menurut Itu motivasi diri ya. Itu kebetulan kejadian sama gue. SMP itu gue sempet ngalamin yang namanya ranking terakhir. Bener-bener dari 40 anak gue ranking 40. Itu gue bukan ngedown, gue malah memotivasi. Pokoknya gue nggak mau diledek orang, gue nggak mau direndahin orang, gue nggak mau jadi sampah, gue harus jadi lebih. Dan alhamdulillah SMA gue masuk 10 besar itu. Jadi balik lagi ya, yang harus dipupuk ya motivasinya dia harus dibenerin gitu motivasinya. Ya lu jangan kayak gitu, kegagalan hanya kesuksesan yang tertunda, kayak gitu aja. soalnya mau gimana pun akhirnya kembali lagi ke kita ya, mau kita Bener, betul. mau bangkit atau malah mau tambah terpuruk tuh akhirnya Bener. pada kembali ke tangan kita. Iya, tugas orang lain, tugas teman, tugas keluarga, orang tua itu pada akhirnya hanya memberikan arahan, hanya memberi masukan, hanya memberikan advice ke kita. Untuk masalah diterima enggaknya, masalah dijalankan atau tidaknya, masalah mau atau enggaknya, itu balik lagi ke tangan kita, Tar. Jadi misalnya gue ngasih lu saran nih, coba deh lu belajar komunikasi, coba deh lu belajar psikologi. Kalau lu nggak mau dan lu merasa tidak penting, lu cukup bilang, oh iya thank you sarannya, tapi nggak lu jalankan, lu nggak salah dan gue tidak salah. Kita menjalankan peran kita sebagai manusia, udah gitu aja. Pada akhirnya kita sendiri yang harus naik ke tangga itu tanpa bantuan orang lain, dan hanya kayak orang lain tuh kayak ngasih support bagi mereka sendiri. Betul, support system, bukannya jadi engine, tapi jadi apa ya, tempat kita maintenance engine kita aja gitu. Gimana sih cara nyari temen tuh yang bener tuh untuk kesehatan mental kita? Ada nggak sih cara tips-tipsnya gitu buat nyari temen yang baik ya, kayak circle yang nggak toksik gitu? Kalau gue sih ngelihat temen nggak dari apa ya, maksudnya dalam artian bukan dari latar belakang keluarga atau dari strata ekonomi. Gue ngelihat orang tuh dia bisa nerima gue atau enggak, dalam arti kalau gue kasih tau background gue, dia bisa nerima gue apa enggak, dia bisa ngedukung gue apa enggak gitu. Yang kedua, gue ngelihat apakah dia ofensif orangnya. Kalau gue melakukan kesalahan, apakah dia akan menyudutkan gue. Kalau teman udah kayak gitu, itu nggak baik. Dan yang ketiga, cari orang yang tidak mengarahkan kita, tapi memberikan kita gambaran kalau kita memilih option A, B, C, itu apa yang akan kita lalui. Itu yang benar. Dalam psikologi juga diajarkan, saat orang menanyakan kita dua pilihan, jangan mengarahkan, tapi berikan gambaran. Kayak gitu sih paling pilihan. Kalau untuk yang lain, sikap-sikap yang plus minusnya kan itu berjalan waktu ya. Jadi semakin lama kan bakal makin kelihatan tuh. Kan gak mungkin kita baru sehari kenal gitu udah kelihatan, wah ini orang selebor nih, wah ini orang gini-gini. Jadi harus berjalan waktu. Ya balik lagi sih, coba-coba aja gitu. Sekarang kan zaman sosial media ya, dimana orang-orang banyak ngeposting foto videonya dengan keadaan yang bahagia gitu. Dan
ada beberapa anak remaja yang lihat sosial media malah tertekan karena melihat orang lain bahagia, sedangkan dia malah kayak ngerasa sampah gitu, kayak gua apa sih ini kok teman gua bisa kayak gini. Itu cara ngatasin pemikiran seperti itu kayak gimana ya? Apakah dengan kita membatasi sosial media tersebut atau ada cara lain? Menurut lu gimana? Kalau itu mindset sih, maksudnya gue juga sering ngelihat kayak teman gue pada naik mobil mewah gitu, Mercy, BM, tapi dalam artian ya itu hidup mereka, itu jalan kehidupan mereka, kan kita nggak tahu jalan kehidupan orang kan. Mungkin saat ini mereka senang-senang dengan kehidupannya, kita bersusah payah banting tulang untuk kehidupan kita sendiri, cuma di depan kita kan nggak ada tahu jalan Tuhan kan. Kalau untuk orang yang ngedown melihat segala sesuatu hingar-bingar di dunia maya, itu sebenarnya bukan saran sih, lebih ke pandangan gue pribadi. Gak usah dilihat, gue biasa kayak gitu. Gue kalau udah ngelihat misalnya orang, wah gila enak banget nih, semua yang gue pengen ada di dia, kalau gue udah merasa tidak bersyukur sama kehidupan gue, gak usah gue lihat kayak gitu. Padahal kan di sosial media itu yang diposting itu kan hanya bahagia-bahagianya saja. Betul bro. Jadi gini, dia kan ngeposting yang bahagianya kan. Gak mungkin dia ngeposting, wah guys orang tua gue berantem nih guys, wah guys nih orang tua gue lagi cekek-cekekan nih guys, kan gak mungkin gitu dong. Ya kan? Atau enggak dia ngeposting, guys gue lagi berantem sama cewek gue turun dari mobil guys, gue mau ngejar dulu ya. Gak mungkin gitu dong. Kita pun kan juga sama kan, gak mungkin kita ngeposting hal-hal yang bad news di media sosial. Pasti kan kita mau ngelihat orang lain ngelihat kita bahagia, sama kayak orang, belum tentu hidupnya nggak lebih bahagia dari kita, kayak gitu aja. Jadi sebenarnya sih nggak usah sampai ngebatasin buat kayak ngehapus sosial media gitu ya, Nggak usah. tutup gitu. Iya, Kita harus paham kalau misalnya apa yang diposting itu hanya hal yang bahagia betul. di hidupnya. Balik lagi semua ke mindset ya. Kan kalau sampai ngapus media sosial kan jatuhnya menutup diri kan sama perkembangan. Jadi kalau lu memang nggak suka atau misalnya merasa down, ya lu jangan menutup diri, tapi membatasi diri aja gitu. Kalau untuk media sosial ya gimana pun juga, dibalik semua kekurangan dan dampak negatifnya nggak bisa kita pungkiri, banyak dong manfaatnya. Kita ngirim tugas, kita nyari jawaban buat tugas, kita berhubungan sama temen, sama keluarga, sama pacar, segala macem dimudahkan sama media sosial kan, kayak gitu. Makanya dua mata pisau harus dilihat mana yang akan menguntungkan, mana yang akan membunuh kita secara perlahan, kayak gitu. Karena zaman sekarang kan banyak yang mainin game online ya, kayak Mobile Legends, PUBG atau Valorant, sebagainya lah. Itu kan kalau misalnya kita main kan kita belum tentu menang terus ya, kecuali kita nge-cheat ya. Iya, Dan bener. itu kekalahan itu bisa ngebuat mental kita down. Hmm. Itu gimana cara ngatasinnya? Apa kita rest dulu atau ngapus dulu game atau bagaimana? Sebenarnya itu agak konyol ya. Maksudnya kalau memang lu merasa kayak gitu, ya lu balik ke esensi awal game lah. Game kan dibuat untuk apa? Untuk hiburan kan? Untuk stress release. Ya kalau lu malah jadi stres main game, ya konsep awal lu udah salah berarti. Gitu. Mungkin ya, ada nih gue pengen jadi pro player nih, tapi kenyataannya kalah terus. Culun. Iya. Oh gitu. Apa ya? Ya udah takdir doang sih itu. Itu mah takdir ya. Ya paling skill lu diasah aja, main sama orang yang lebih jago, minta saran, minta segala macem. Gak usah dibawa stres lah. Kan sukses bukan cuma jadi YouTuber, jadi sosial apa tuh namanya? Jadi selebgram atau jadi pro player. Lu bisa jadi businessman, lu bisa jadi pengacara, lawyer, lu bisa jadi psikolog, lu bisa jadi dokter, lu bisa jadi employed atau apa segala macam. Banyak jalan menuju Roma. Sebenarnya ya pada akhirnya kan sesuatu hal yang dipaksakan itu nggak baik ya. Nggak baik, betul. Kita nih pengen buat jadi pro player, tapi kalau misalnya emang skillnya tidak mendukung ya jangan dipaksain ya. Iya, benar. Kan gini, Tuhan kan udah punya jalan masing-masing. Kita dikasih kemampuan sama Tuhan yang udah memenuhi aspek apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau lu nggak ada spesifikasi di situ, ya jangan sedih. Maksudnya dalam artian yang nggak usah down. Pasti Tuhan memberikan lu spesifikasi lebih di suatu bidang yang bahkan mungkin lu belum tahu atau mungkin lu belum ngegali gitu. Gitu. Spesifikasi orang kan beda-beda. Nggak mungkin lawyer lu suruh ngobatin orang operasi sesar gitu kan. Nggak mungkin dokter suruh ngebelain
orang di pengadilan gitu. Jadi punya porsinya masing-masing. Kalau menurut tuh mengenai sex education yang kata yang di Indonesia itu bagaimana ya? Apakah di Indonesia ini sangat-sangat tidak memungkinkan untuk memperluas ilmu sex education atau gimana kalau misalnya di Indonesia itu? Kalau untuk memperluas sih belum sampai situ ya tahap kita ya. Mungkin kalau untuk tahap awal itu memperkenalkan. Dan memperkenalkannya yang pertama itu justru bukan ke anak ya, mungkin ke orang tuanya. Karena kan orang tua itu menjadi menjadi orang terdekat untuk sebagian besar anak. Jadi kalau orang tuanya udah luas pikirannya, udah terbuka, itu bisa mengedukasi anaknya. Nanti kalau sudah orang tua teredukasi, baru kita edukasi anaknya. Dalam hal ini bukannya gimana ya, membuka diri, membuka pikiran bukan berarti kita menerima yang namanya penyimpangan, LGBT, transgender, itu kayak gitu-gitu, itu namanya bukan open minded, itu namanya udah sakit mental kayak gitu. Kalau misalnya agama itu apakah berpengaruh apa enggak menurut lo? Agama sih berpengaruh ya, cuma gue tidak bisa mengulik itu lebih jauh karena itu bukan ranah gue ya. Kalau menurut gue agama itu benteng kita, dan setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, menyarankan kita untuk menyebarluaskan yang namanya cinta dan kasih, menyarankan kita untuk selalu baik sama orang. Jadi benteng kita selama kehidupan itu kan pasti dari agama, dari Tuhan, dari apa ya, dari kita lahir sampai kita wafat itu kan pasti kita hukum apa ya, hukum yang paling tegak kebenarannya hukum agama pasti gitu. Agama apapun lah, gue percaya semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi tidak bisa dipungkiri banyak anak remaja yang malah menyalahkan takdir, malah menyalahkan Tuhan itu bagaimana kita sebagai mungkin ya temannya atau keluarganya itu mengedukasinya gimana sih biar dia nggak terus-terusan menyalahkan Tuhan itu. Kebetulan gue pernah ada di posisi itu ya. Gue pernah ada di posisi yang namanya nggak percaya sama yang namanya kasih sayang dari Tuhan. Gue pernah dalam posisi yang mohon maaf ya, nggak percaya sama Tuhan. Cuma dalam kasus itu gue alhamdulillah dapat support dari keluarga gue yang lainnya. Gue dapat support juga dari dulu tuh dari teman gue yang mengalami nasib yang sama gue, dan akhirnya gue kembali percaya kalau Tuhan itu punya jalan sendiri buat orang-orang, anak-anak kayak gue. Dan yang akhirnya suatu saat pasti dibalik kesedihan kita semua pasti itu ada hal indah yang Tuhan sisipkan buat kita. Udah gitu aja. Ya bagi gue juga takdir kan nggak mungkin kayak nggak ada artinya ya. Betul. Nah menurut lu gimana sih caranya kita biar tahu takdir itu hal yang baik bagi kita? Apakah ada caranya menurut lu, menurut sisi dari psikologi gitu? Kalau takdir itu kan berarti dari Tuhan ya. Dan kalau menurut gua pribadi tidak ada ilmu yang bisa mendefinisikan takdir apa yang akan Tuhan berikan ke kita. Mau lu sejenius apapun, takdir Tuhan pasti akan selalu menjadi takdir. Lu mau berusaha apapun, kalau Tuhan tidak mentakdirkan lu untuk jadi seperti itu, ya lu tidak akan kayak gitu. Karena kan Tuhan baik, nggak mungkin Tuhan menjerumuskan lu ke hal-hal yang nggak baik, ke hal-hal yang lu bikin lu celaka gitu. Kalau cuma hal yang nggak lu suka, itu sebenarnya bukan Tuhan jahat, tapi bisa jadi hal yang lu suka justru menjerumuskan lu ke hal yang buruk, yang jauh lebih buruk dari lu sekarang, kayak gitu. Karena kan mungkin gini, lu misalnya suka sama yang namanya motor, atau lu mungkin pengen banget kuliah di kampus favorit yang lumayan jauh gitu, dan saat lu nggak dapet itu, lu bilang Tuhan jahat banget sama gue. Tapi lu kan nggak tahu ke depannya, misalnya lu dikasih sama Tuhan gitu ya saat ini motor yang lu pengen, terus tiba-tiba ya amit-amit gitu ya lu kecelakaan, itu kan nanti ujungnya apa yang disalahin? Tuhan lagi kan, kayak gitu. Atau lu misalnya dikasih nih sama Tuhan kuliah, misalnya rumah lu di Aceh, terus lu dapet PTN misalnya di Papua gitu, terus lu di sana kecelakaan atau kena copet atau gimana, yang disalahin siapa lagi? Tuhan lagi pasti kan. Orang-orang kayak gitu justru bukannya kita harus sudutkan, cuma harus kita cerahkan dengan edukasi juga gitu. Bukan
bukan apa ya, kalau kita nggak suka sama suatu hal bukan berarti Tuhan nggak jahat, bukan berarti Tuhan jahat sama kita gitu. Tuhan pasti baik lah gitu sih. Kalau untuk dari psikologi sendiri sih itu udah lumayan jauh ya konteksnya ya, jadi gue nggak bisa ngasih pandangan dari psikologi gitu. Mungkin ya orang tua kita kayak keras gitu gara-gara mungkin dulu masih ada efek dari penjajahan, nggak bisa dipungkiri ya, kita pernah terjajah, terus kerasnya masih terbawa. Apakah generasi kita bisa membawa perubahan untuk generasi berikutnya, atau harapan-harapan yang bisa merubah dari generasi sebelumnya yang keras menjadi sesuatu hal yang nggak tabu lagi? Perkembangan zaman sih pasti nggak bisa dibohongin ya. Semua kan yang dulunya tabu semakin sekarang kan semakin terbuka. Contohnya zaman dulu cewek itu kan nggak boleh sekolah. Zaman sekarang banyak cewek yang sekolah sampai S3, sampai profesor gitu. Pastinya sih semakin maju dunia gitu ya, pasti pikiran orang akan semakin terbuka. Cuma gue tekankan lagi, terbuka di sini bukan berarti kita menerima dan menganggap suatu hal penyimpangan itu menjadi hal yang wajar kayak gitu sih. Jadi kalau untuk dirubah pasti tanpa kita melakukan gerakan yang apa ya, yang besar pun itu pasti akan berubah sendiri karena terdorong dunia gitu, terdorong sama arus dunia gitu sih. Nih yang terakhir nih, apa sih pendapat lu, apa sih pesan-pesan lu buat anak-anak remaja zaman sekarang mengenai mental health? Apakah harus dicari terlebih dahulu atau dipraktekkan terlebih dahulu? Yang pasti sih kalau saran gue ya, jangan terlalu overthinking sama hal yang belum lu alamin, karena takdir itu kan pasti akan sudah disusun dengan sebaik-baiknya sama yang kuasa. Jadi kalau lu saat ini tidak dalam masa yang menyenangkan, gue berpesan bahwa jangan sampai lu down, jangan sampai pikiran lu terganggu. Kalau tubuh terganggu, kesehatan itu apa ya, masih bisa disembuhkan gitu. Cuma kalau udah otak yang terganggu, itu pasti badan lu juga bakal ikut sakit kayak gitu. Untuk teman-teman yang seperjuangan kuliah atau yang seumuran mungkin ya, dan orang-orang yang berjuang yang senasib dengan gue berpesan semangat buat kalian semua, jangan menyerah. Ini bukan titik akhir perjuangan kalian. Kalian punya masa depan yang cerah, masa depan yang panjang. Jadi jangan stop di sini. Terusin apa yang kalian yakinkan itu benar. Semangat semua. Oke, terima kasih untuk teman gua telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan gua ya. Oke, siap. Gua Atar cabut, ciao, terima kasih. Sik.